Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh pendidikan S1. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Fitria, NIM 151. Perkenalkan, saya Kidatul Izah, NIM 161. Saya Balgis Anisya, NIM 196. Dan saya Gea Ardi Windu Tutunineke, NIM 153. Video ini membahas mengenai psikodukasi dalam pemilihan karir untuk lulusan SMK, Sekolah Menengah Kejurusan. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu generasi muda. Generasi muda adalah generasi yang belum tua baik dari segi fisik, mental maupun pikiran. Generasi inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa. Itu sebabnya karakter generasi muda harus dibentuk dengan semangat juang bela negara dan cinta tanah air. Setiap generasi muda yang berstatus pelajar merupakan faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia dan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan bangsa. Sedangkan pendidikan sendiri adalah elemen penting yang dapat membangun bangsa karena melalui pendidikan dasar membangun karakter manusia dan bangsa dimulai. Untuk memperbaiki karakter bangsa akan sangat susah jika mulai dari tengah atau dari atas. Jadi, tindakan tersebut harus dimulai dari awal, yaitu generasi muda. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat ataupun lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP maupun MTS. Selain itu, sekolah menengah kejuruan ini disuguhi ilmu secara teori dan juga bisa langsung mempraktekkan ilmu yang didapat tersebut. Dengan bertambah banyaknya sekolah menengah kejuruan atau SMK yang bermunculan di Indonesia diharapkan bisa merubah karakter generasi muda dan karakter bangsa supaya lebih baik lagi, serta dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional didominasi oleh para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Adapun jumlah TPT sebanyak 6,88 juta orang di Februari 2020. Kepala BPS Suharyanto mengatakan jumlah lulusan SMK yang menjadi pengangguran sebanyak 8,49% dari angka pengangguran 6,88 juta orang yang menganggur. TPT SMK masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,49%, kata Suharyanto dalam paparannya via video conference. Menurut SAF 2006, menganggap bahwa kemampuan untuk menghadapi pilihan-pilihan sangat beragam pada remaja. Salah satunya terkait dengan proses pemilihan karir yang berkaitan dengan minat, kapasitas, dan nilai yang mereka anut. Dan ada juga menurut Hirsi 2009 yang mengutip dari berbagai sumber bahwa mempersiapkan masa depan vokasional adalah salah satu tugas perkembangan dalam remaja, sehingga penting mendampingi remaja dalam persiapan karir. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita simak interview dengan Claudius Bukan yang membahas tentang lulusan SMK
sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Berikut interviewnya. Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda dalam special interview with Claudius Bukan. Pengangguran, mutu tenaga kerja, kualitas hidup tenaga kerja, dan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah beberapa persoalan krusial yang menjadi perhatian kita bersama. Tidak lama lagi kita akan memasuki masa bonus demografi. Apakah kita sudah siap? Akankah kita akan mendapat berkah atau sebaliknya menjadi beban? Sudah bersama saya, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakiri. Pak Hanif, terima kasih. Claudius, apa kabar? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, sama-sama. Pak Hanif, Pak Jokowi meminta agar pendidikan vokasi menjadi prioritas. Kesiapannya seperti apa? Ya, memang ini menjadi titik awal dari fokus kita untuk melakukan pembangunan SDM. Karena di masa depan kita memang nggak bisa bertumpu lagi misalnya kepada sumber daya alam yang tentu akan makin habis, yang tentu juga bisa menimbulkan ketidakadilan antar generasi. Nah, pembangunan SDM ini jadi fokus pemerintah sejak tahun lalu sudah kita mulai rintis. Bicara soal ini ada 3 isu yang penting, satu soal kualitas, kedua soal kuantitas, ketiga soal persebaran. Nah, soal kualitas saya percaya bahwa kualitas tenaga kerja kita ini tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Cuman levelnya masih level role model. Jadi contoh-contoh, misalnya kita ada jagoan matematika lah, kita ada jagoan fisika. Saya setiap 2 tahun mengirimkan anak-anak muda Indonesia untuk ikut ASEAN Skills Competition. Kita juara, terakhir tahun ini kita ngirim ke Thailand, kita juara 2 dengan 13 medali emas. Malaysia yang sungguhnya dari struktur ketenagakerjaan lebih baik dari kita, itu mereka hanya dapat 4 medali emas, kita dapat 13. Nah, artinya apa? Kualitas kita bagus, tapi levelnya baru sebatas role model, contoh-contoh. Nah, begitu masuk ke isu yang kedua, problem kuantitas. Jumlah kita ini masih sangat kurang. Kalau kita menggunakan surveinya McKinsey, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Tapi syaratnya kita harus punya sekitar 113 juta tenaga kerja. Sekarang jumlahnya masih 57 juta. Nah, posisi kita masih di 57, berarti kita masih kurang 56 juta dalam kurun waktu sekitar 14 tahun. At least setahun kita harus cetak itu 3,8 lah, 37,8 juta per tahun. Nah, yang ketiga soal persebaran. Nah, kalau kita ngomong ke daerah lagi, ini makin soal tuh. Itu betapa industri-industri kita relatif kesulitan misalnya untuk mencari pekerja skill di daerah-daerah. Nah, tentu saja ini harus kita selesaikan gap ini, karena ada daerah yang mungkin tenaga skillnya cukup banyak, ada daerah lain yang sangat kekurangan. Contoh misalnya di Kabupaten Morowali yang sering jadi sasaran kritik masalah tenaga kerja asing misalnya, di sana mencari 2.000 sopir dump truck saja itu dapatnya 8 orang. Nah, ini sekedar sebagai contoh. Di tempat-tempat lain di Jawa Tengah, saya membantu misalnya perusahaan-perusahaan garmen, mereka membutuhkan 25.000 tenaga kerja saja, itu kesulitan sekali. Kita udah bantu segala macam, paling hanya bisa sekitar 5.000-an. Pak Hanif, secara jumlah angkatan kerja tamatan vokasi itu berapa persen dari total semua angkatan kerja? Kalau vokasi kita ini gini, saya angkanya agak lupa ya terus terang untuk yang lulusan SMK, terus kemudian juga pelatihan dan segala macam. Tapi yang kalau kita bisa lihat dari struktur angkatan kerja kita bahwa lulusan SMK ini menjadi penyumbang terbesar dari pengangguran kita, angkanya sekitar 11%. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita bagaimana meningkatkan kualitas dari pendidikan vokasi kita dan sekaligus juga menggenjot pelatihan vokasi. Nah, ini beda nih antara pendidikan vokasi dengan pelatihan vokasi. Karena kalau pelatihan vokasi itu dia masuk kategorinya bukan pendidikan formal. Nah, pelatihan vokasi ini harus kita genjot agar terjadi masifikasi dari penciptaan tenaga kerja skill kita. Baik itu lewat pelatihan yang berbasis kompetensi seperti yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Daerah, maupun juga lewat mekanisme pemagangan terstruktur bekerja sama dengan industri dan dunia usaha. Kenapa angkatan kerja vokasi itu
lebih banyak penganggurannya dibanding yang lain? Problemnya banyak. Jadi begini yang harus dipahami dulu. Memang bahwa sumbangan dari lulusan SMK yang menganggur ini tinggi, masih tinggi sekitar 11%. Tapi kalau kita lihat recordnya dari tahun ke tahun ini sebenarnya jumlahnya juga menurun. Jadi artinya trennya juga membaik sebenarnya. Tapi memang tantangannya banyak di situ, mulai dari masalah guru, mulai dari masalah sarana prasarana, kemudian link and match-nya dengan industri dan lain sebagainya. Nah, ini yang ke depan ini sudah diarahkan oleh Bapak Presiden akan digenjot, harus tandem lebih efektif dengan industri, kemudian guru-gurunya juga harus kualitasnya benar-benar baik, terutama yang untuk guru vokasinya sendiri, dan juga tentu sarana prasarana juga harus diperbaiki. Persoalan paling utama di mana dari semua persoalan itu? Apakah kualitas guru atau prasarana? Ya ini kita harus mikirnya paralel, ini nggak bisa satu gitu. Karena kalau kita bicara soal guru misalnya, kualitas guru di SMK itu, nah sebenarnya yang lebih layak ngomong ini Menteri Pendidikan lah. Tapi karena saya juga ikut rapat dengan beliau, saya jadi tahu bahwa yang di SMK itu kan ada namanya guru normatif, ada guru adaptif, ada guru produktif. Guru produktif ini yang guru vokasinya. Nah ini jumlahnya sekitar kalau nggak salah sekitar 37%. Nah jadi artinya kan masih sangat kekurangan. Nah skema yang sudah mulai dilakukan, termasuk juga di bidang pelatihan kerja yang ditangani Kementerian Tenaga Kerja adalah kita memberikan fasilitas untuk bisa membantu atau untuk bisa merekrut orang-orang dari industri ini agar mereka bisa mengajar baik di sekolah maupun di balai-balai latihan kerja. Supaya ada link and match antara vokasi dan industri. Betul. Jadi kita kalau mau nyetak guru itu tidak harus PNS lah intinya gitu. Tapi bagaimana orang industri kita bawa ke sekolah bisa ngajar, orang industri kita bawa ke BLK biar bisa ngajar dan sebagainya. Karena gini yang kami temukan, ini contoh di industri broadcasting Pak Menteri ya, itu sekarang ini banyak sekali SMK penyiaran, tapi kebutuhan industri penyiaran sekarang itu rata-rata S1. Ini yang kadang-kadang banyak sekali tamatan SMK penyiaran, tapi tidak bisa diserap oleh industri penyiaran. Ini gimana nih, Jan? Ya menurut saya nggak tahu kalau misalnya industri penyiaran masih berorientasi pada ijazah. Menurut saya justru ini saatnya semua industri itu berorientasi pada kompetensinya, bukan hanya semata melihat ijazahnya. Karena kalau ijazahnya saja S1 jurusan komputer belum tentu bisa komputer. S1 jurusan komputer suruh bikin meme aja ada yang nggak bisa gitu. Nah ini kan jadi masalah. Nah tapi kalau misalnya basisnya adalah pada kompetensi yang diwujudkan melalui sertifikat kompetensi, ini menurut saya malah bisa menjadi jembatan untuk memenuhi kebutuhan di industri-industri itu. Makanya kalau di pemerintah kita mendorong pelatihannya berbasis kompetensi, kita dorong industrinya untuk merekrut orang itu berbasis kompetensi juga. Dan ini sudah lama dilakukan oleh... Kita sudah merintis itu sudah sejak lama dan kita akan genjot terus di waktu-waktu mendatang. Sektor-sektor apa yang akan menjadi andalan di tahun depan? Nah, kalau terkait dengan sektor-sektor andalan, tentu kita akan melihat sektor-sektor yang memang ini bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita. Di antaranya misalnya adalah pertanian. Sektor pertanian ini menjadi penting untuk kita kasih perhatian karena jumlah tenaga kerja di sektor itu besar. Nah, sehingga kita juga dorong agar industrinya bisa terus tumbuh di situ, proses industrialisasi bisa berjalan, penyiapan tenaga kerja di sektor itu juga bisa kita siapkan. Terus kemudian industri jasa. Nah, jasa ini kan memang dunia kalau semakin maju, semakin modern kan industri jasanya makin tumbuh besar termasuk pariwisata dan lain sebagainya. Di situ kita juga siapkan. Di luar itu tentu saja yang relatif konvensional tapi masih sangat penting adalah industri pengolahan. Di sektor manufaktur dan segala macam itu penyiapan tenaga kerjanya juga sangat diperlukan. Terutama pada saat Indonesia misalnya menggenjot pembangunan infrastruktur, tol laut dan segala macam itu. Sehingga kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja skill di sektor-sektor yang terkait dengan manufaktur itu juga sangat penting. Menurut Pak Menteri, rasio pendidikan vokasi itu berapa persen dari pendidikan yang lainnya? Karena kebutuhan kita ke depan itu kan yang real ya, yang tenaga kerja skill ya, bukan sekedar tenaga kerja yang mengandalkan gelar akademis. Ya kalau di Indonesia memang rasionya masih sangat kecil ya. Saya nggak tahu total jumlah siswa SMK, saya nggak tahu persis angkanya. Tapi kalau saya nggak salah mungkin sekitar 300-an ribu dari sekitar 7 juta. Yang non vokasi. Jadi itu artinya memang masih sangat kecil. Masih sangat kecil ya. Jadi kalau ke depan kita mau genjot itu ya vokasinya memang harus dikencingin baik yang dari jalur pendidikan vokasi maupun dari jalur pelatihan vokasi. Tadi orientasinya adalah bagaimana agar kualitasnya bagus, jumlahnya relatif merata, persebarannya itu juga secara relatif merata.
Pak Hanif kita beri sebentar. Pemirsa, tetaplah di special interview. Bagaimana bisa bersaing di era yang sangat kompetitif kalau kualitas kita masih mereformasi bidang ketenagakerjaan kita secara menyeluruh. Pengusahanya mengeluh, buruhnya mengeluh, calon pekerjanya juga mengeluh. Jadi semua orang mengeluh, bahkan pemerintahnya juga mengeluh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Nah, selanjutnya ada adaptabilitas karir. Apa sih adaptabilitas karir itu? Adaptabilitas karir menurut Savickas adalah kesiapan untuk mengatasi tugas yang tak terprediksi dan turut berperan dalam pekerjaan, pendidikan, serta mampu mengatasi situasi yang tidak terduga yang mungkin muncul sebagai perubahan dalam pekerjaan, pendidikan, dan kondisi kerja. Adaptabilitas karir ini juga didefinisikan sebagai kecenderungan yang mempengaruhi cara seseorang dalam melihat kapasitasnya untuk merencanakan dan menyesuaikan diri dengan rencana perubahan-perubahan dalam karirnya, terutama dalam menghadapi hal-hal yang tidak terprediksi. Nah, dari kedua definisi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa adaptabilitas karir ini adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi berbagai perubahan situasi tak terduga yang muncul dalam karirnya dan menyesuaikan diri dalam hal-hal yang tidak terduga terkait kondisi di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan pendidikan. Seperti yang sudah kita tahu, sekolah menengah kejuruan adalah sekolah yang sudah disuguhi ilmu secara teori dan juga bisa langsung mempraktekkan ilmu tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikaitkan dengan kehidupan lulusan siswa SMK, maka mereka sudah mulai melakukan berbagai tindakan dengan merencanakan pekerjaan seperti apa yang mereka akan pilih. Lalu, mencari informasi tentang pekerjaan tersebut, membuat keputusan, dan melakukan tindakan sebagai persiapan ke arah tujuan yang akan dibuat. Proses yang berjalan dengan lancar akan menimbulkan kepuasan dan prestasi yang baik pula. Dalam hal ini, dapat pula dianggap sebagai kesiapan untuk mengatasi perubahan dalam pekerjaan dan kondisi kerja. Pada dunia pendidikan, sebagai pangkal dari karir di mana seseorang harus mempersiapkan diri dan berperan dalam pendidikannya agar sesuai dengan karir yang ingin dicapai oleh seorang pelajar. Sehingga adaptabilitas karir ini tidak semata-mata terjadi di dalam dunia kerja saja, tetapi juga terjadi di berbagai rentang kehidupan lainnya. Misalnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pelajar SMK harus memutuskan mau kemana, ingin menekuni jurusan yang diambil waktu di sekolah, atau bisa saja memutuskan untuk melanjutkan sekolah agar mendapatkan gelar sarjana. Proses pengambilan keputusan ini merupakan salah satu bentuk dari adaptabilitas karir.
Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah melakukan career planning. Yang dimaksud dengan perencanaan karir ini adalah melihat sejauh mana seseorang telah memikirkan berbagai kegiatan dalam rangka usaha untuk mencari informasi mengenai dunia pekerjaan yang diinginkan, serta sejauh mana mereka menganggap dirinya mengetahui aspek-aspek dalam bekerja, mempelajari berbagai informasi terkait pekerjaan dan merencanakan pekerjaannya dengan orang lain, turut mengambil kursus atau kegiatan yang berkaitan dan dapat berguna dalam perencanaan karir. Yang kedua adalah self-exploration. Yang dimaksud dengan eksplorasi diri ini adalah merujuk pada kemauan seseorang dalam menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencari informasi mengenai karir. Menurut Sarf 2006, menyebutkan bahwa eksplorasi karir berkaitan dengan pencarian informasi dan pengetahuan mengenai sumber daya informasi untuk pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya ada Environment Career Exploration. Apa sih Environment Career Exploration itu? Nah, di sini menurut Bluestein, Creed, Fallon, dan Hood tahun 2008 adalah eksplorasi lingkungan dalam hal mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan karir. Mengusahakan berbagai cara untuk lebih mengeksplorasi karir tertentu yang diinginkannya. Individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggali potensi di lingkungan sekitar dan memperdalam pengetahuannya tentang karir. Misalnya, seorang pelajar yang mencari informasi tentang karir kepada guru bimbingan karir di sekolahnya, atau mahasiswa yang bertanya kepada dosen tertentu yang dianggap memiliki spesialisasi di bidang yang diminatinya. Kemudian yang keempat, decision making. Ketika siswa dihadapkan pada situasi di mana harus mengambil keputusan dalam persoalan karirnya dan siswa ditanya mengenai keputusan mana yang paling tepat. Dalam hal ini, jika remaja mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan dan pengertian tentang hal tersebut, maka ia akan mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, self-regulation. Regulasi diri dapat meningkatkan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai macam situasi dan tuntutan sosial. Individu dengan kemampuan regulasi diri yang baik akan sukses di dunia sekolah, kerja, ataupun relasi dengan orang lain. Mereka juga biasanya memiliki kesehatan mental yang positif. Secara umum, regulasi diri akan meningkatkan fleksibilitas perilaku individu dan memudahkannya untuk beradaptasi. Dengan fleksibilitas ini, individu akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tuntutan situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selain adaptabilitas yang telah dijelaskan sebelumnya, pemantapan pemilihan karir dapat dilakukan dengan cara meningkatkan self-efficacy. Taylor and Bates 1983 mendefinisikan efikasi diri dalam pengambilan keputusan karir sebagai keyakinan seseorang untuk dapat sukses dalam menilai diri dengan tepat, mengumpulkan informasi bidang kerja, menyeleksi tujuan, membuat perencanaan karir, dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan karir. Taylor and Bates dalam Wong 2010
menjelaskan bahwa efikasi diri yang rendah dalam pengambilan keputusan karir berkaitan dengan ketidaktahuan individu akan kelebihan dan kekurangannya, tidak mendapatkan informasi tentang rencana kerja atau karir, tidak dapat membuat tujuan, tidak dapat membuat perencanaan karir, dan tidak bisa memecahkan masalah yang terkait dengan karirnya. I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about, but the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. For so many years, I always try to find the people who are smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to making sure the smart people can work it together. And then if smart people can work it together, it's easier. The vision they will believe. Because if stupid people can work it together easily, smart people can never work together. When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can't afford to lose, to fail. But when you're 40 to 50 years old, my suggestion is that you should do things that you are good at, right? And not do things that, oh, that's very interesting, I want to try something new. It's a bit dangerous more. When you're 50 to 60 years old, spending time training and developing young people, the next generation. When you're over 60 years old, better stay with your grandchildren. I think globalization cannot be stopped. Nobody can stop globalization. Nobody can stop trade. I think globalization did a fantastic job in the past 30 years. Enriched a lot of countries, but of course caused a lot of problems. Right? Young people did not have opportunities. Small business have not opportunities. Developing countries were neglected. But it's only 30 years. It's a baby. Today, we have a better technology. We have a better knowledge about globalization. And it's our generation's responsibility or opportunity to improve it. Tell me, how can you stop globalization? Education, it's a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. I never thought I could be a CEO. I never thought later I'd become a good CEO. One of the things I learned from teachers. As a teacher, very important character of a teacher is the teacher always expects his students better. If you don't have this kind of thinking, it's a lousy, it's a terrible teacher. Sekian penjelasan mengenai psikodukasi dalam pemilihan karir untuk lulusan SMK. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan karena kita juga masih tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.